Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian tentang wakaf. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas definisi dan berbagai contoh kasus yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW, yang intinya bahwa pahala wakaf ini tidak akan putus ya, terus mengalir selama orang umum memanfaatkan daripada wakaf itu. Maka kemarin disampaikan yang namanya harta wakaf itu harus awet ya. Tidak kemudian mewakafkan suatu benda yang habiskan pakai gitu ya. Seperti misalnya air, kalau mewakafkan satu botol air itu namanya sedekah. Tetapi kalau mewakaf itu mata airnya, punya sumur diwakafkan, itu kan memiliki nilai ketahanan yang abadi. Atau ngasih tetangga 3 kilo mangga, itu bukan wakaf tapi sedekah. Tapi kalau pohonnya itu bisa wakaf, misalnya dari jalan luar sampai ke dalam, beli bibit mangga ditanam, nanti besar, lalu siapapun boleh memanfaatkan, itu wakaf, yaitu aset yang memiliki ketahanan gitu. Nah, itu yang kita sampaikan. Nah, kita tahu bahwa wakaf itu Bapak sekalian kan terus mengalir walaupun pewakifnya itu sudah meninggal. Kita lihat misalnya di masjid ini, apa yang kira-kira yang banyak manfaatnya, misalnya lampu ini. Itu dulu seandainya Thomas Alva Edison itu muslim, itu luar biasa pahala jariahnya, luar biasa. Cuma nanti kita bahas ada hukum wakaf yang sifatnya mubah, yaitu wakafnya orang-orang non-muslim atas nama bantuan sosial, bencana itu. Karena tidak lolos dari segi akidah, maka wakafnya itu yang mubah saja. Artinya tidak menjadi catatan pahala di hadapan Allah SWT. Tetapi orang kafir itu menganggap itu sesuatu yang berpahala, tetapi itu bagaikan fata morgana seperti itu. Maka di ayat Quran disebutkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a idza ja'ahu lam yajid syai'an. Jadi orang-orang kafir itu menganggap apapun kebaikan, kesolehan yang mereka lakukan itu menjadi catatan amal pahala di sisi Allah. Tetapi sesungguhnya itu hanyalah fata morgana saja. Seperti melihat air di padang pasir, ketika didatangi tidak mendapatkan setetes air di situ. Jadi seperti fata morgana. Maka yang dinamakan mubah dalam konteks hukum wakaf itu ya wakafnya orang-orang non-muslim. Atau mungkin ada kipas angin gitu. Ketika energi listrik berubah jadi medan magnet, itu siapa penemu pertama? Dan rata-rata memang temuan-temuan itu ditemukan oleh orang-orang muslim. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai muslim yang kalah dalam hal temuan-temuan seperti itu? Yang wakaf, yang terus mengabadi sepanjang apa yang kita wakafkan itu dimanfaatkan oleh publik. Nah, itu cara kita ya untuk menandingi temuan-temuan yang sebagian besar non-muslim, yaitu melalui wakaf. Nah, ini sudah saya sampaikan, tapi saya ulang lagi tentang syarat. Nanti saya menyiapkan PPT kedua. Jadi untuk ulang kembali, syarat
atau hukum-hukum seputar wakaf. Pertama, ayakunan waqifu jaizat tasawuf akilan baligan hurran rasida, bahwa syarat wakaf itu berakal, balik, merdeka, kemudian dia pandai di dalam mengelola. Berakal artinya tidak gila, kemudian balik. Tapi saya mungkin pernah menyampaikan Bapak sekalian bahwa Umar itu pernah menerima harta wakaf dari seorang anak yang belum balik, tetapi sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa bedakan mana yang pantas, mana tidak pantas. Buka orang di ruang publik itu malu, itu tamyiz. Walaupun belum balik itu sah sebagai pewakif. Itu zaman Umar seperti itu. Ya, saya pernah menyampaikan ketika kelak nanti akan ditanya oleh Allah SWT 4 hal ya tentang usia. La tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah qabla yus'ala an arba'i. Ada 4 perkara yang akan ditanya. Pertama tentang umur. Umur yang mana yang ditanya? Ya umur sejak balik sampai kita wafat. Jadi sebelum balik itu tidak menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi yang Allah nanti tanya tentang penggunaan umur itu sejak balik sampai wafat. Digunakan apa aja hidup kita itu. Misalnya sekian tahun buat mancing, sekian tahun buat goes, terus kerjanya goes mancing. Nanti itu pertanggungjawab sejak akhir balik. Tetapi menurut para ulama, selama dia sudah tamyiz, itu sudah mendapatkan catatan pahala di sisi Allah. Kalau sudah tamyiz. Jadi kalau kita membawa anak kita haji umroh belum hafal, tapi sudah tamyiz, akalnya itu sudah berfungsi, ini etis, ini tidak etis, itu sudah menjadi catatan pahala bagi anak, walaupun belum balik. Tetapi kalau berbuat dosa itu tidak dicatat sebagai dosa. Kalau sudah tamyiz. Kalau berbuat baik dihitung pahala, ketika berbuat keburukan tidak dihitung dosa, itu tamyiz. Tapi kalau sudah balik itu sudah menjadi catatan pahala dan dosa di situ. Kemudian hurron artinya bukan seorang budak, karena harta budak ini milik majikannya, milik tuannya. Maka ketika seorang budak memberikan harta wakaf itu tidak sah. Rosidan, kemudian dia memiliki kedewasaan di dalam mengelola. Yang kedua, kaunul waqfu mimma yuntafa'u bihi intifa'an daiman ma baqai 'aini. Wujud harta wakaf memberikan manfaat, Kalau harta wakaf itu mengandung unsur kemaksiatan, maka nanti hukumnya haram. Misalnya mewakafkan tanah buat membangun tempat kemaksiatan atau menyumbang semen buat renovasi tempat-tempat ibadahnya orang kafir, itu hukumnya. Terus yang bermanfaat, yang berikan manfaat, saya kasih standar dulu, barang wakaf bermanfaat atau enggak, kira-kira bawa ke masjid. Kalau pantas ya itu bermanfaat. Kalau ada orang wakafkan kartu remi, itu kan ya tidak pantas ya. Kira-kira cocoknya di mana untuk di masjid atau gitar, misalnya sambil nunggu kedua ice breaking dulu gitu, sebanggaan itu harus bermanfaat. Pakai standar taruh di masjid benda-benda itu kalau pantas itu bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat itu ya standar masjid. Misalnya Jumat berkah diganti rokok 1 slop. Ya cuma pulang bawa ngambil sebelah, itu kan nggak pantas. Pakai standar masjid aja. Kemudian berikutnya yakun al-waqfu ala birrin wa ma'ruf. Kal masajid wa masakin, seperti bangun masjid, tempat-tempat asrama atau panti gitu. Kemudian kitab-kitab
Quran, taruh ke masjid. Siapa yang membaca itu ya ikut mengalir ke yang membeli Quran. Ya, kita diam-diam aja, taruh aja di masjid gitu. Nanti selama orang itu membaca dari Quran yang kita beli itu ngalir pahala ke kita. Nah, itu yang memiliki kebaikan dan nilai ketahanan. Kemudian berikutnya, idza ta'addala manafi wal waqfi wa lam yumkin al-intifa'u bihi fayubah. Kalau wakaf itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu bisa dialihkan atau dijual. Kalau memang tidak memiliki fungsi sebagaimana amanah dari pewakif. Misalnya bangun masjid di tengah hutan, jemaahnya diterkam singa, akhirnya nggak ada yang mau sholat, nggak ada gitu. Ya udah dialihkan, dipindah, berikan tanah, bangun masjid di tempat lain, sebagaimana yang ditujukan awal oleh pewakif. Gitu. Maka memilih pengelola wakaf itu yang selektif, gitu. Yang pintar bagaimana wakaf itu dikembangkan, lalu kemudian selalu terus memberikan manfaat. Nah, yang menjadi salah kaprah selama ini ada orang ngumpulin zakat lalu dikembangkan, lalu manfaatnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Itu sebetulnya bukan zakat, itu sebetulnya model-model wakaf. Yang namanya zakat, mohon maaf, karena air hujan kemarin langsung bilang. Yang namanya zakat itu ya diserahkan, langsung disalurkan, ya habis, selesai. Nah ini kok zakat dikelola, dikembangkan, dijadikan sebuah usaha, lalu manfaatnya untuk orang-orang miskin misalnya. Itu sebetulnya model-model wakaf. Tapi ngomongnya zakat, sebetulnya model begini cara-cara wakaf. Kalau sampai dikembangkan, pokok asal bendanya tidak habis, tapi manfaatnya terus dialirkan, itu wakaf, bukan zakat. Namanya zakat diserahkan, habis sekali pakai. Nah, itu bedanya zakat sama wakaf. Nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya wakaf itu jauh lebih bermanfaat daripada zakat. Kita tahu zakat wajib, itu wajib. Wakaf itu sunnah. Tapi kalau melihat dari kemanfaatan, maka wakaf itu jauh lebih bermanfaat daripada zakat. Apalagi zakat fitri yang 2,5 kilogram beras gitu kan, dimakan 3 hari lapar lagi. Tapi kalau wakaf itu kan jauh lebih. Bahkan nanti keterbatasan wakaf zakat itu hanya diberikan pada 8 golongan itu. Kalau wakaf itu bisa untuk siapa saja. Pokoknya ada orang yang membutuhkan di luar 8 kelompok yang berhak menerima zakat, itu boleh. Maka nanti sepertinya kita lebih memilih zakat apa wakaf. Ya tetap zakat itu wajib kalau memang sudah mencapai nisab dan satu haul dimiliki selama setahun. Berikutnya al-waqfu aqdul lazim. Yusbatu bi mujarradil qaul wa la yajuzu fasxu. Jadi kalau berikrar, ikrar wakaf itu gampang, cukup bilang saya wakafkan ini, itu sudah sah. Bahkan menurut mayoritas ulama tidak harus ada ijab qabul, ada qabul, cukup ijab saja. Wakaf itu saya wakafkan ini, itu sudah sah. Dan tidak boleh dirubah, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Kalau sekali pewakif ngomong ini saya wakafkan, itu sudah sah. Walaupun pemihak penerima wakaf itu enggak mungkin saya terima, tidak harus. Itu saking mudahnya kita berwakaf, cukup ngomong saya wakafkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa wakaf itu lebih pahalanya terus mengalir? Itu kan bagaikan kita itu bikin umur kedua. Yang namanya beramal itu berhenti ketika dibatasi oleh kematian. Tetapi ada cara lain untuk membuat umur seri kedua, yaitu dengan amal wakaf. Pewakifnya sudah
sudah meninggal, sudah dimakan tanah, tetapi terus mengalir seolah-olah orang itu masih hidup. Seolah-olah orang itu masih hidup. Itu namanya membuat umur seri kedua, walaupun sudah mati secara jasad. Tetapi itulah amalan yang terus mengalir, itu wakaf. Itu luar biasanya wakaf, dan itu menjadi lifestyle para sahabat zaman itu. Kemudian ayakunan mauquf muayyanan fala yasihhu waqfu ghairu muayyan. Jadi harta wakaf itu harus jelas. Saya wakaf, apa yang diwakafkan? Nanti aja lah, nanti akan tahu. Itu dasar, harus jelas harta wakafnya. Kemudian dan setahu saya mengurus wakaf itu ke KUA, untuk mendeklarasikan bahwa harta tanah ini misalnya saya wakafkan melalui KUA. Masalah apa pengukuran dan lain-lain itu lari ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tetapi untuk mengubah status ini dari milik pribadi menjadi milik publik itu KUA, ada sertifikat. Kemudian yakun waqfu munjizan, bisa dilaksanakan. Jangan kemudian saya wakafkan ini kapan nanti setelah ponakannya pulang dari Saudi, tapi nggak jelas kapan ponakannya pulang, itu nggak jelas. Maka wakaf model begini tidak sah. Tetapi kalau wakaf itu digantung dengan kematian, saya akan mewakafkan rumah saya kapan setelah saya mati, itu sah. Karena yang namanya kematian itu sudah pasti. Ya walaupun mungkin matinya lama, ya gimana caranya dipercepat lah. Tetapi kalau ngomong saya akan mewakafkan ini setelah saya mati, itu sah karena yang namanya kematian sebuah kepastian, tinggal kapan matinya kan. Tapi kalau ngomong saya akan mewakafkan rumah ini setelah ponakannya pulang dari Qatar dan mana, nah itu kapan pulang tidak jelas. Nah itu tidak sah, menggantung. Tapi kalau digantungkan dengan kematian itu sah. Ya jibulama bisa diwakil dikatakan adalah ikhlas, artinya niatnya bukan untuk hal-hal yang di luar sana, tidak melanggar syariat. Misalnya untuk membangun tempat-tempat miras, bikin pabrik miras itu dasar. Gitu. Ya. Makanya niatnya itu harus taqarruban ila Allah, dekatkan diri pada Allah. Saya pernah ngasih contoh, ada orang mewakafkan sesuatu itu tidak karena Allah yang ada, yaitu orang-orang yang betulin pare, memperluas jalan, tapi niatnya untuk coblosan, itu coblosan. Nanti kalau dia kalah, diambil lagi itu kan. Ada juga yang lucu, saya kira nggak terlalu sakit bapak sekarang. Ada orang nyumbang keramik ke masjid, tapi pakai persyaratan yang memberatkan takmir. Misalnya, saya nyumbang keramik, tapi tolong taruh di soft pertama. Itu saya kira nggak segitunya. Jangan mempersulit penerima wakaf. Jadi saya mau nyumbang keramik, tapi minta ditaruh di soft pertama, karena biasanya soft pertama dipakai pas sholat. Nggak mau ditaruh keramik di soft paling belakang, kecuali Jumatan terisi. Ada model-model. Sampai ketika ada masjid itu dipugar, itu hasil pugarannya kan hasil sumbangan wakaf, itu tidak mau dibuang. Yang ini ditanam juga di dalam ditaruh di tengah. Mungkin masjid itu jadi tinggi karena ada bongkaran-bongkaran yang oleh pewakifnya itu tidak mau dibuang, supaya pahalanya terus mengalir. Hanya ditanam, bongkaran-bongkaran semennya itu ditanam. Saya kira tidak segitu. Yang penting dulu yang awal untuk wakaf itu kan menjadi pelopor untuk dilanjutkan oleh pewakaf selanjutnya. Kemudian tidak waqafa ala ulan istawa itu. Kalau wakafnya itu wakaf keluarga seperti rumah dada atau Jawa rumah takon itu, maka saudara laki atau anak laki sama anak perempuan itu sama rata, sama rasa, tidak boleh dibeda-beda. Misalnya ada orang tua mewakafkan rumah keluarga, itu nggak boleh dijual, tetapi khusus untuk anak laki-laki itu nggak boleh.
seperti orang-orang Arab jahiliyah. Jadi kalau perempuan itu seperti nggak ada harganya, dikubur hidup-hidup, maka laki perempuan harus sama rata, sama rasa. Saya kira itu saya melanjutkan ke berikutnya. Inilah wakaf, suatu amalan yang terus mengalir sekalipun yang pewakifnya sudah meninggal. Kenapa terus mengalir? Karena manfaatnya terus menerus. Seperti pohon rumah, sumur, fasilitas umum. Sedangkan manfaat sedekah biasa umumnya langsung habis sekali pakai. Itu bedanya wakaf dengan sedekah-sedekah atau amalan ibadah maliyah. Nah, kalau pohon kurma seperti dilakukan Umar bin Khattab yang dapat harta rampasan, itu mendapatkan kebun kurma yang sangat subur ya, di Khaybar. Bapak Ibu yang pernah haji umroh mungkin pernah nyampe ke Khaybar. Khaybar itu kira-kira 100 kilo ke arah utara Madinah. Nah, bayangkan Bapak saya pernah nyampaikan buah yang paling mahal sebetulnya kurma. Satu pohon itu bisa sekali panen itu bisa sampai 200 sampai 500, 200 sampai 400 kilo satu pohon. Alhamdulillah 300 kilo. Sekilo harganya berapa? Kalau yang model ajwa, apalagi rutok yang masih segar berair itu setengah kilo 250.000. Anggaplah 300 per pohon kali 300.000 lah, berapa? Padahal pohonnya Umar itu 1000 pohon. Jadi per musim itu kira-kira berapa miliar hasil dari kurma. Itu yang namanya tanah Khaybar, itu memang tanah yang paling subur untuk ditanami kurma. 100 kilo ke arah Madinah. Ya, Umar dapatnya di situ. Yang kalau zaman itu dari Madinah ke Khaybar itu ya 2 hari. Kalau sekarang 2 jam. Mungkin enggak pengen ribet ngelola kurma, ini diwakafkan sama Umar. Tapi ya begitu sampai sekarang. Termasuk di Madinah itu ada kebunnya Utsman bin Affan juga. Ada 1.500 pohon kurma yang dialiri dari sumurnya Utsman bin Affan sampai sekarang. Jadi ditulis Al-Mazra'atu ala Utsman. Jadi wakaf perkebunan kurma atas nama Utsman. Termasuk hotel-hotel di sekitar Madinah itu yang dikelola secara profesional, dibentukkan hotel-hotel yang bertaraf internasional. Itu milik Utsman, banyak hasil wakafnya Utsman bin Affan. Memang jadi orang Muslim itu kalau bisa kaya. Orang Muslim kalau kaya dan sadar itu akan lebih banyak berikan manfaat untuk orang lain. Gitu. Dan saya pernah menyampaikan 10 dari sahabat Rasul yang digaransi masuk surga itu rata-rata pedagang, pebisnis. 7 dari 10. Ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab kan pedagang. Kemudian Abu Bakar itu pedagang. Ada Abdurrahman bin Auf itu pedagang semua. Dan 3 orang ini seperti Ali itu ilmuwan, ada teknokrat, Zaid bin Thabit gitu. Tapi 7 dari 10 itu yang dijamin masuk surga itu pedagang. Beruntunglah yang menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang jujur. Tapi kalau nggak jujur ya diancam di surah Al-Taufifin gitu kan. Tetapi sahabat-sahabat Rasul itu kebanyakan kalau ada pedagang, pebisnis, kolaborasi dengan tokoh agama itu sudah dilakukan Rasul kan? Rasul yang membeli, Rasulullah yang menawarkan, nanti yang bayar yang berkata. Ya saya kira sekarang sudah banyak tokoh-tokoh agama menyuarakan tentang wakaf.
kemudian pahala yang terus menerus, karena manfaat wakaf itu terus bisa didapat dan dirasakan. Maka setiap ada manfaat pahala terus mengalir. Jadi kalau tumbang karpet masjid, waktu mau diganti karpet baru ya dilungsurkan mungkin karpetnya ke musola lain, dibawa masjid lain, atau masjid yang karpet yang sudah rusak itu dijual lagi, diberikan karpet baru yang tidak lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian ada pengelola, disebut nadir. Ini dibutuhkan orang yang betul-betul bisa mengembangkan harta wakaf. Jangan kemudian harta wakaf itu nggak berkembang. Kasihan orang pewakifnya nggak dapat pahala. Hukum wakaf pada asalnya wakaf itu sunnah, hukumnya sunnah, tetapi memiliki nilai pahala berlimpah. Zakat itu wajib, tetapi manfaatnya ya tidak ya sekali pakai kalau zakat, apalagi zakat fitr, atau mungkin zakat harta misalnya. Tetapi tidak sedahsyat pahalanya wakaf. Kemudian wakaf wajib ketika dia bernadar. Oh, kalau saya sukses, saya mau mewakafkan tanah, itu hukumnya wajib bernadar. Nah, ini yang mubah tadi saya contohkan, wakafnya orang-orang non-muslim. Non-muslim untuk kepentingan umum. Itu wakaf yang mubah, artinya tidak ada pahalanya. Kalau misalnya wah berarti Allah itu gak adil, orang berbuat baik gak dicatat pahala. Ya karena dia gak lulus di akidahnya itu. Di surah Al-Asr itu kan kalau ingin sukses itu ya pertama illal ladzina amanu, beriman dulu. Nah dia nggak lulus di keimanan. Ibarat orang mau ujian itu ada satu mata kuliah yang dia nggak lulus semua. Bahkan itu di urutan pertama harus lolos dari keimanan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya mengamalkan suatu amalan yang berdasarkan ilmu itu. Kemudian watawasau bil haqqi, kemudian kalau punya ilmu itu tidak disimpan sendiri, tetapi bersama-sama orang lain lalu watawasau saling menasihati. Kemudian watawasau bisabr, yang namanya mendakwahkan ilmu itu butuh kesabaran dalam menghadapi kan. Jadi 4 poin inilah yang menjadikan manusia sukses, terutama nanti di akhirat. Maka yang pertama syaratnya harus lolos dari segi keimanan. Pertama iman. Nah orang non-muslim dia beramal soleh, beramal kebajikan, tapi nggak lolos dari segi akidah, sehingga itu bagaikan fata morgana. Kemudian wakaf haram ketika bertentangan dengan agama Allah, itu hukumnya. Syarat sigo saya kira tidak terlalu ribet, cukup saya wakafkan usaha. Enggak usah yang harus dicatat segala macam. Sekali ngomong secara lisan saya wakaf ini itu sudah sah. Niatnya sudah sah. Ini terkait dengan wakaf dan zakat. Ini bagian dari ibadah harta. Tetapi dari segi manfaat wakaf itu lebih berikan banyak manfaat. Nah, wakaf ini bersifat ijtihadiyah. Jadi sebetulnya wakaf itu tidak ada dalil langsung Bapak Ibu sekalian. Hukumnya ini sunnah tidak ada. Tapi itu hasil rumusan para ulama ketika membaca hadis-hadis bahwa ya wakaf itu kemudian terus berkembang menjadi urusan ijtihad. Sehingga nanti pendapat para mazhab ulama mazhab itu kadang berbeda antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah itu beda-beda karena ini perkara ijtihad. Kelemahan zakat sumbernya terbatas. Jadi
zakat Bapak Ibu sekalian, yang dizakatkan ya yang boleh dizakatkan itu ya emas, perak. Nah, uang masuk di emas. Karena emas sama perak itu dulu kan mata uang. Kemudian ada zakat pertanian, hewan ternak, zakat barang temuan, barang tambang, zakat fitrah. Tapi kalau wakaf itu lebih luas sumber harta bendanya. Bisa tanah, bisa rumah, macam-macam. Tapi kalau sumber harta zakat itu hanya ini aja nih. Ada emas, ada perak, kemudian barang tambang, barang temuan, terus zakat fitrah. Yang itu makanan pokok atau zakat pertama. Dari segi sumbernya itu terbatas dibandingkan wakaf. Kemudian alokasinya hanya untuk 8 golongan itu kalau zakat. Kalau wakaf itu luas, bisa melampaui 8 golongan. Jadi kalau zakat itu kan di sini ada 8, yaitu para fakir miskin, kemudian amil zakat. Saya nggak tahu amil zakat itu, setahu saya zaman dulu itu pergi dari satu negeri ke negeri yang lain, itu amil, itu namanya amil zakat, sehingga kemudian berhak menerima zakat. Nah, amil-amil zaman sekarang itu kadang duduk di emperan, ngopi-ngopi. Saya nggak tahu itu amil apa enggak. Makanya kalau orang seperti itu berhak menerima zakat, kita kan bertanya-tanya, apa iya ya? Ambil dulu itu pergi cari zakat itu ke negeri lain, pergi ke Yaman, itu baru namanya ambil zakat. Nah, sekarang ambil sekarang itu nunggu di emperan masjid, ngopi-ngopi. Kira-kira yang kayak gini itu pantas disebut ambil apa enggak? Yang kemudian berhak menerima zakat. Itu pertanyaan kita. Karena fungsi ambil zaman dulu itu pergi sampai ke negeri lain. Harus mau bermalam di jalan dan macam. Itu ambil yang benar Pak zaman dulu. Ambil sekarang nunggu orang bawa beras, terus ngobrol-ngobrol di teras masjid. Nah, itu ambil apa enggak? Kalau ambil dulu itu ya betul-betul mencari zakat, mencari harta zakat. Kemudian orang mualaf itu sampai kapan mualaf? Kan itu pertama. Apa selamanya mualaf? Dan karena selamanya mualaf ya selamanya berhak menerima zakat atau begitu. Itu kan perbedaan pendapat kaum ulama itu luar biasa. Atau mungkin ketika keislaman dia itu masih lemah, masih kadang bimbang ragu itu berhak menerima zakat. Dan seterusnya. Terus warga ini orang yang punya utang. Sekarang itu utang kan menjadi tren. Siapa yang nggak punya utang zaman sekarang? Apa-apa kredit, mobil kredit, motor kredit, rumah kredit. Itu apakah berhak menerima zakat? Oh, dia keliling utang, nanti keliling utang karena nyicil pajero. Apa berhak menerima zakat? Itu kan menjadi pemikiran kita. Semua orang yang goreng lalu menerima zakat. Goreng pada hukum asalnya. Dulu itu kan ada orang berebutan sumber mata air sampai kemudian bunuh-bunuh. Perang antara satu suku dengan suku lain karena merebut sumber mata air. Supaya nggak perang, ada orang ketiga. Baik suku tertentu ngambil sumur, suku yang nggak ngambil sumur dikasih uang sama pihak ketiga. Dari mana uangnya? Dari utang. Itu namanya goreng. Asli goreng itu dia menebus pinjam uang untuk supaya nggak bertikai rebutan satu sumber mata. Itu namanya. Sekarang apa berhak orang punya cicilan kan berhutang, tapi utangnya buat cicil kendaraan mewah. Jadi definisi goreng itu ya saya kira perlu dikembalikan ke mana aslinya. Dan pokoknya agak saklek lah kalau zakat
tidak sefleksibel wakaf. Wakaf itu kasihkan siapa aja, yang penting orang umum, orang mau pakai miskin, pokoknya orang membutuhkan itu berhak. Nggak ada kriteria siapa. Tapi kalau zakat itu kalau di luar ini nggak sah zakatnya. Belum lagi nanti yang namanya zakat profesi, itu kan tidak semua orang ulama sepakat tentang zakat profesi. Dan itu butuh pembahasan sendiri. Itu sakleknya zakat. Potensi zakat ini akan lebih dampaknya lebih luas daripada zakat wakaf, lebih luas. Dan kita kasih beberapa contoh di Mesir. Saya kira kita sudah familiar mendengar kata-kata Al-Azhar University. Ini sebetulnya dari hasil harta wakaf, sudah usia lebih dari 1000 tahun. Kalau kuliah di sini Bapak sekalian gratis total, hanya cukup cari uang makan dan penginapan asrama. Tetapi SPP segala macam itu gratis. Bahkan nanti setelah selesai kuliah di Al-Azhar dikasih tiket pulang. Dari mana semua itu? Dari harta wakaf. Jadi Al-Azhar itu punya sawah, punya macam-macam usaha-usaha. Wakaf itu kan kiranya harus dikembangkan. Harta pokoknya di. Bahkan suatu masa negara Mesir itu pinjam uang ke Al-Azhar. Itu sejak zaman Fatimiyah, Al-Ayyubiyah sampai sekarang. Orang Indonesia setiap tahun mungkin sampai 1000 kurang lebih mahasiswanya dikirim ke Al-Azhar gratis toh. Belum negara-negara lain. Maka kalau Syekh Al-Azhar pergi ke suatu negara itu disambut layaknya seorang presiden. Gitu. Artinya itu negara mana yang anak-anak bangsa itu tidak dididik oleh Al-Azhar dan gratis. Sehingga Syekh Al-Azhar orang Indonesia itu disambut seperti kepala negara. Dari mana dananya? Sampai dosen-dosen itu biaya oleh wakaf. Ini sudah usia lebih dari 1000 tahun. Kemudian di Saudi jangan ditanya, banyak sekali ya, termasuk yang Al-Bait Zamzam Tower yang sekarang itu kan dulunya dari Raja Saudi Abdul Aziz sampai dikembangkan sekarang. Di situ ada ratusan kamar, itu wakaf. Jadi disewakan, nanti hasil sewa kamar hotel itu buat kemaslahatan, ya untuk memakmurkan masjid. Bahkan ketika nggak dapat tempat sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka bisa sholat di hotel ini. Artinya disediain masjid ya, masjid dan itu nyambung ke sholat jemaah Masjidil Haram, dan itu wakaf. Yang namanya wakaf ya diserahkan kepada Allah, nggak boleh lagi dimiliki oleh keluarga. Hasilnya pun ya untuk kepentingan publik, itu namanya wakaf. Karena wakaf itu artinya waqafa, artinya berhenti tidak masuk ke kantong pewakifnya, tetapi sudah diserahkan pada Allah. Kemudian di Amerika yang kita kenal sebagai negara kafir macam, di sana ada satu wilayah di Amerika Utara. Ini juga ada sebuah badan wakaf yang dikelola oleh para imigran sana. Nah ini untuk membantu para aktivis pelajar-pelajar Muslim sana. Kemudian di Singapura ada namanya Lembaga Wakaf Paris gitu. Ini untuk membantu umat Islam di Singapura. Yang kita kenal ini negara sekuler gitu ya, negara yang tidak syar'i segala macam. Tetapi wakafnya itu jalan gitu. Dikelola oleh developer berupa hotel-hotel gitu di Singapura. Itu milik orang-orang kaya Singapura, mewakafkan, lalu dikelola oleh nadir yang profesional berupa hotel-hotel, perumahan gitu. Nanti hasil dari keuntungan itu untuk membantu umat Islam di Singapura. Nah, sebetulnya Indonesia itu agak telat dalam persoalan wakaf. Perlu belajar ke Singapura. Ini sukses di dalam mengelola
Contoh simpelnya ya nyumbang ke masjid, nyumbang buku agama, Quran gitu ya, atau semen gitu. Genteng juga nggak apa-apa, walaupun genteng nanti pecah nanti kan itu niat awalnya kita nyumbang genteng maksudnya. Nanti kalau pecah diganti genteng orang lain maka tetap yang pertama itu juga mendapatkan pahala karena dia yang mempelopori niat awal masih genteng. Jangan kemudian masa nggak mau nyumbang kaca takut pecah, samanya semen buat fondasi udah. Saya kira nggak seperti itu. Yang penting yang ngasih nyumbang jendela gitu kan, terus mungkin kacanya pecah diganti kaca lain, terus tetap mengalir ke yang ngasih kaca yang pertama. Yang penting dia yang menyambungkan pahala harta wakaf ke berikutnya. Harta terjaga, menyucikan harta, mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan kualitas hidup dari segi keberkahan terutama, meningkatkan rasa peduli dan bisa meningkatkan pembangunan. Saya kira itu Bapak sekalian untuk bab wakaf. Nanti mungkin yang akan datang kita mungkin bahas misalkan profesi mungkin karena banyak kekhawatiran apakah profesi itu menjadi wajib zakat gitu kita nanti sampaikan beberapa pendapat. Ada waktu semenit mungkin kalau ada yang ditanyakan tentang wakaf. Coba pertanyaan terakhir. Pertama dan terakhir Pak. Kadang-kadang itu Pak, ada orang wakaf ke masjid ya. Kemudian berjalan sekian tahun, anaknya tidak apa-apa, terus cucunya yang dulu, yang masih kecil ya, itu terus suatu saat nuntut. Ini saya bukan maksudnya itu diminta cucu dan sehingga wakaf itu jadi sengketa di masjid. Jadi gimana itu kelanjutannya? Akhirnya si cucunya nggak terima kalau diwakafkan, maunya dijual. Itu ada kejadian semacam itu Pak. Nah, terus itu gimana? Apakah wakaf itu terputus sampai di cucunya itu? Apakah itu masih berjalan dengan transaksi dijual terus cucunya gimana Pak? Pertanyaannya wakaf dijual. Iya kan cucunya nuntut Pak. Entah karena cucunya entah karena kebutuhan atau memang keserakahan anak cucunya itu. Oh, iya. Sehingga tidak menerima bahwa itu diwakafkan. Dia itu nuntut ke pihak penerima takmir masjid atau yang pengurus masjid ya. Nah, akhirnya ada sengketa. Iya. Sengketanya tuh gimana ya? Apakah nanti hukumnya gimana itu Pak? Ya yang anak cucu yang mengambil alih harta wakaf itu ya dosa. Karena kan angkatnya secara lisan itu udah sah. Dan kita sudah punya undang-undang wakaf, mungkin ketika diwakafkan itu dinotariskan sehingga diformulkan ada legalitas gitu. Dan kekurangan kita selama ini ya sementara kan masih belum ya. Mungkin pihak pengelola harus segera melegal formalkan. Ada kasus Pak, misalnya saya mengusulkan ke Lazis Multi ya. Kenapa uang sedekah Lazis itu bahkan bisa jadi wakaf ya untuk biaya pengurusan sertifikat. Ada cabang gitu ya menerima wakaf tanah, dia terima wakaf tanah itu tapi nggak ada biaya untuk ngurus sertifikat. Kenapa Lazismu nggak turun tangan di sini sehingga orang yang bersedekah ke Lazismu itu lebih awet karena dia mempertahankan sebuah aset wakaf berupa rekod ya cabang pengennya dapat tanah wakaf tapi nggak mau ngurus sertifikat, alasannya nggak ada biaya segala macam. Mestinya di sini Lazismu turun tangan. Saya kira orang yang ngasih sedekah ke zakat infak ke Lazismu itu akan senang hati ya ketika sedekahnya itu dibuat pembiayaan tanah-tanah yang disengketa. Memang banyak kasus Pak ya. Kasus karena nggak diklaimkan dari awal. Apalagi zaman dulu kan
jarang Pak langsung ngurus Wacana aja sertifikat. dulu ya. Ya kalau ditanya hukumnya ya dosa besar. Terus apakah Karena itu amanah. terputus Pak? Wakafnya terputus sampai di situ apa gimana? Kalau sudah itu diterapkan. Oh iya, setelah di kaidahnya pahala itu mengalir sepanjang itu dimanfaatkan. Nah ini diambil alih lagi sama cucunya. Diambil lagi. Gak tahu itu mengalir atau enggak ya. Berarti gak mengalir. Berarti dia telah berkhianat ke pewakif, berkhianat. Kasihan. Tapi ya gitu Pak ya. Bicara harta itu ya gak ada istilah anak, gak ada istilah saudara. Orang saling apa itu? Kalau sudah bicara harta kadang saudara kandung bisa lupa kalau mereka itu lahir dari rahim yang sama. Kalau sudah bicara harta, karena kalau nanti itu bicara warisan macam akhir zaman itu ya ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah itu ilmu waris. Ketika para ulama tidak lagi bisa mendamaikan orang yang merebutkan harta waris. Kalau alam Pak, saya nggak tahu ketika direbut oleh anak cucunya ngalir atau enggak. Ya ngalir anak cucunya. Mengalirkan ke cucu. Padahal namanya wakafah berhenti tidak lagi manfaatnya itu ngalir ke saku pewakif, tapi ya ke publik. Nah ini kalau diambil oleh anaknya kan, berarti dia telah merebut dari Allah lagi. Yang namanya wakaf itu ya pasrah, diserahkan pada Allah. Karena nggak diurus sertifikatnya jadi sengketa, terus diambil oleh anak cucu. Berarti dia telah merebut kembali dari tangan Allah. Karena sudah bukan milik pewakif, sudah bukan milik manusia lagi wakaf itu, tapi sudah milik Allah. Ya nanti ditanggung sendiri. Biasanya orang-orang seperti itu ya akan mengalami hal-hal yang buruk lah. Lagi harta-harta sedikit ya, bagi Allah itu sedikit yang bisa dimusnahkan. Gak nunggu sebulan kalau harta itu. Toh hidup ini bukan persoalan nominal dan angka, tapi bagaimana meraih keberkahan. Insya Allah orang-orang yang cara-cara seperti ini itu akan merasakan akibat. Tapi kali tadi kalau pertanyaannya mengalir nggak ke wakaf, ya sepertinya ya berhenti sudah tidak mengalir karena diambil oleh anak cucu. Saya kira itu, saya kira demikian karena waktu sudah habis. Mohon maaf kurang lebihnya. Insyaallah materi saya kirim. Allah alam bisawab. Sallallahu ala Muhammadin